Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang sangat besar dan banyak kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa beraktivitas dalam keadaan yang sangat mudah, dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya, agar nanti Allah senantiasa menambahkan nikmat itu terus dan terus. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita kenal sebagai penutup para anbiya, penutup para rasul, yang tiada nabi dan tiada rasul terakhir setelah beliau. Tentunya kita memohon kepada Allah agar nanti kita digolongkan termasuk umat beliau, dan yang paling penting juga adalah kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini kita coba saling mengingatkan dalam kebaikan ya. Tentunya kebaikan ini banyak macam-macamnya. Tapi bagaimana kebaikan ini bisa kita rasakan baik secara pribadi ataupun orang-orang di sekitar kita tentunya. Nah, berbicara tentang nasihat, tentunya nasihat ini bisa kita katakan bagian dari hidayah. Karena nggak semua orang dengar nasihat itu bisa menerima. Nggak semua orang dengar nasihat kemudian dia berubah. Ya, karena mungkin bisa jadi dalam menyampaikan nasihatnya ada yang terlewat, ada yang salah. Ya, di antara adab-adab memberikan nasihat itu diantaranya bisa kita ketahui, jangan memberi nasihat orang kepada orang yang sedang berkumpul. Itu diantaranya. Kenapa? Karena kalau sedang berkumpul, sedang banyak orang, itu nanti yang kita maksud, yang kita tuju, orang itu merasa apa? Merasa seperti dihakimi. Ya, makanya yang paling pas ketika memberi nasihat itu kita empat mata sama dia, kita ketemu langsung sama dia, baru kita sampaikan. Nah itu insya Allah bisa diterima. Nah saya memegang sebuah buku ini sangat bagus menurut saya ya, dan ada beberapa kalimat yang cukup baik. Mudah-mudahan ini bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita ya. Ada sebuah hadis Rasulullah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana diriwayatkan Imam Hakim, engkau menunjuki seseorang kepada hidayah melalui tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada dunia dan seisinya. Dan dalam riwayat lain disebutkan, engkau menunjukkan seseorang kepada hidayah melalui tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada unta merah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Unta merah ini kalau kita analogikan di zaman sekarang adalah sebuah kendaraan yang sangat-sangat canggih, yang sangat-sangat mahal. Kalau kita analogikan pada zaman sekarang. Kalau zaman saat itu, unta merah itu adalah barang yang sangat istimewa, yang sangat mahal. Nah, seseorang yang bisa menunjukkan kepada hidayah dengan tangannya, tentunya tangan di sini itu bisa kita artikan secara secara langsung dan bisa juga secara tidak langsung. Jadi ada makna harfiah, ada makna ghairu harfiah. Nah, kalau kita analogikan dengan tanganmu ini sebuah handphone misalnya, memberikan jalan hidayah kepada saudaramu dengan tanganmu ini kita artikan sebuah handphone misalnya, maka itu sangat memungkinkan menurut saya. Kenapa? Karena kita bisa melakukan dengan cara mengupdate status misalnya. Jadi status kita yang setiap hari kita buat itu kalau kita tujukan buat sebuah kebaikan, itu bisa jadi jalan hidayah buat saudara-saudara kita yang melihat status kita. Makanya sebisa mungkin buatlah status yang
yang menginspirasi, yang memotivasi, yang mengingatkan kebaikan, ya. Sehingga apa? Sehingga ketika ada orang yang melihat status kita, itu jadi kebaikan buat dia. Dan tentunya akan kembali lagi kepada kita yang membuat status itu, ya. Makanya buatlah status yang, ya, selain menyenangkan, jangan lupa niatkan untuk kebaikan, sehingga status kita tidak menguap. Menguap di sini artinya tidak langsung hilang tanpa ada bekas ibadah, apalagi bernilai pahala. Ya. Jadi niatkan sekali lagi, merujuk kepada hadis ini, jadikan ya handphone yang kita miliki ini sebagai media dakwah lah, sedikit demi sedikit sebisa mungkin, sehingga nanti ketika handphone kita dipersaksikan di hadapan Allah, insya Allah bisa bersaksi di hadapan Allah dan membawakan kita kebaikan-kebaikan. Jadi saya ulangi lagi, hadisnya adalah engkau menunjuki seseorang kepada hidayah melalui tanganmu, itu lebih baik bagimu daripada dunia seisinya. Nah itu ya, jadi ini hadis menurut saya sangat menarik dan sangat aplikatif, sangat reality banget sama kita di sekarang ini ya. Yang notabene kita tidak bisa lepas dari benda yang ada di tangan kita, yaitu makhluk gepeng yang serba ada di dalamnya. Ya, makhluk gepeng, makhluk Allah yang sangat luar biasa, yaitu handphone. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.